Halo, apa kabar? Apa kabar? Oke, hari ini saya mau reading energi untuk Aquarius, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi 1-15 Oktober 2024. Apa kabar Aquarius? Semoga semua Aquarius dimudahkan untuk memeluk rasa damai, memeluk rasa bahagia, dimudahkan untuk kelahiran sukacita di hatimu, dan semoga apapun doa dan perjuangan imanmu bisa termanifest di perjalananmu, dan semoga cahaya kamu yang indah itu bermanfaat atau menyinari orang-orang yang kamu cintai. Kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada Sang Pencipta, pemilik semesta. Energi tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Terima kasih untuk Aquarius yang sudah like, komen, share, subscribe, juga sudah personal reading dengan Nona Pastel. Ini general reading ya, vice versa tidak resonate untuk semua Aquarius single. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading, nomor kontak personal reading ada di kolom description. Clarify my sweetheart darling angels, clarify please. Aquarius single, Sun, Moon, Rising, and Venus energy 1-15 Oktober 2024. Clarify please, clarify please, clarify. Thank you my darling angels, thank you. Oops. Genggam yang pahit, genggam yang sakit itu capek ya, lelah mental lah. Makanya apa coba? Kenapa semesta izinkan hal-hal yang pahit atau menyakitkan terjadi dalam hidup kita? Kenapa semesta izinkan kita dihianati, merasakan pengkhianatan, merasakan manipulatif dari orang lain? Kenapa? Padahal kan semesta ingin kita berbahagia menikmati hidup. Untuk ngajarin kita jangan terlalu menyelami, jangan terlalu meresapi, jangan terlalu masuk sampai ke pikiran. Jangan melekat. Ini nih, kalau melekat kayak gini nih, Ten of Wands. Mental kamu capek. Kadang-kadang punya innocent soul itu penting. The full energy. Gak usah mikirin apa-apa, jalani aja hidup ini. Kadang-kadang tuh kayak gitu penting. Ya polos gitu, ya udah sih. Ya emang salah, belajar dari kesalahan sesegera mungkin, kembali berbahagia. Jangan terlalu melekat dengan kesedihan, kepahitanmu. Nine of Wands di sini ada ketakutan yang cukup kuat dari dia. Karena dia lihat kamu udah menyerah. Bisa dilihat kamu udah move on. Ya biarin aja. Emang udah gak sejalan, mau dipaksain. Ya selama ini mungkin dia sengaja silent treatment, ninggalin kamu supaya kamu bisa dikendalikan sama dia. Dan kamu lelah sendiri. Dalam hubungan ini terkuras semua. Diri kamu, pikiranmu, perasaanmu. Capek mental kamu. Tapi dia biarin kamu ngerasain itu. Ketika dia lihat kamu move on, dia panik coy. Oke? Ini seseorang yang silent treatment lama sama kamu, ingin kendalikan kamu, caranya gitu.
Udah lama bersama terus dia tinggalin kamu karena kamu nggak bisa diatur, nggak bisa dikendalikan. Memang dia pikir kamu apaan, mau main kendali-kendalin orang aja. Oke? So ini masa lalu, sekarang kamu sedang melihat masa depan. Wajar sih kalau kamu suka menoleh ke belakang, tapi jangan sampai ini mempengaruhi kamu di perjalanan baru kamu. Lebih bagus lagi jangan noleh ke belakang. Oke? Pasrah di sini, yang terjadi terjadilah. Boleh. Ini proses ya. Proses seseorang untuk memulai menata kembali hidupnya dan mulai menerima dengan damai. Ada rasa kehilangan, menyesal di sini. Ya, kenapa kebahagiaannya tidak bisa dipertahankan? You know, when you do your best, but an expectation coming and hurts you, just let go. You not deserve. Yeah, for stuck situation, just let go. Semua yang gak bisa kamu kendaliin. Kalau kamu sudah berjuang totalitas kamu, terbaik kamu, tapi hasilnya kalian tetap berpisah, bahkan dia berusaha untuk ambil kendali, ngontrol kamu. Ya sudah, artinya kalian gak bisa bersama, itu aja sih. Apalagi kalau single ya, masih punya hak untuk menemukan yang terbaik. Hak untuk merasa layak diperjuangkan dan dicintai oleh orang yang akan datang di masa depan. Pangeran berkuda hitam dengan samurainya, atau princess, beauty princess with the unicorn coming to you. Itu hak aku, itu kamu, harusnya seperti itu. Oke, gue jadi ngebayangin unicorn sama sama siapa tuh yang rambutnya keriting warna coklat. Apa sih? Yang suka panah itu loh, siapa namanya? Oke, kartun. So, 8 of Wands di sini shocking moment. Ternyata kamu bisa keluar gitu. Ternyata kamu lebih bisa move on. Ya. Kalau hubungan yang sehat tuh bukan siapa mengendalikan siapa, enggak ada. Hubungan yang sehat itu saling melayani, bukan siapa dilayani, siapa yang mau jadi bos di sana. Kalau mau kayak gitu lu kerja, lamar kerjaan kayak gitu. Ya. Dia kaget, shocking moment buat dia. Kamu bisa ya tanpa dia. Kamu bisa move on. Nah, kan? Dia kecewa, bukan kecewe ya. Dia kecewa tuh dia. See? Dia ngerasa dia udah powerless di sini, nggak bisa ngontrol kamu. So ini kamu menata diri kamu, perjalanan baru kamu, bersukacita, bergembira, bersenang-senang, bernyanyi dengan jiwamu, mencari orang-orang yang satu frekuensi sama kamu, yang bisa menerima authentic originally kamu tanpa harus merasa kendalikan kamu. The Temperance energy di sini, Six of Pentacles. The Empress energy, semakin tumbuh menua dengan spiritualitas dan keseimbangan yang mumpuni. Berhasil. Atau yang diri dengan Sagittarius atau Librans di sini, Taurus energy. But you know what? Kamu berhasil naikin frekuensi kamu. Kamu bertumbuh. Dengan atau tanpa dia, kamu tetap bertumbuh di sini. Kamu jadi orang yang merdeka dan bebas, mulai menentukan arah perjalananmu. Six of Pentacles, dia ngerasa perlu untuk kembali ke kamu. Beberapa masalah materi di sini. Oke? Dia banyak sekali pengalaman untuk ngontrol orang. Atau mungkin gini, bisa dia tinggalin kamu karena dia ngerasa secara finansial dia tidak setara dengan kamu. Jadi dia biarin kamu nunggu, dia tinggalin kamu, dia cari pekerjaan yang lebih oke sampai dia punya kestabilan finansial. Tapi begitu dia sukses secara finansial, kamu udah move on, kamu udah cari yang lain gitu, udah move on. Intinya sih udah bangkit kembali dan udah move on, dan udah lebih pasrah dan udah lebih jernih berpikir tentang hubungan. Jadi kamu sudah ada di frekuensi yang beda sama dia.
Six of Wands, kamu sudah menemukan dirimu kembali, bagaimana kamu bersinar. Dia bingung nih bagaimana balik sama kamu. Ragu juga, kamu bakal nerima dia atau enggak. The Wheel energy, kamu banyak belajar dari fase kamu sama dia, jatuh bangun dan sampai terjerumus begitu. Dan bangkit lagi. King of Cups di sini belajar untuk mencurahkan perasaanmu, memenuhi cangkir emosimu. Itu Pentacles yang ngerasa kayaknya tidak bisa berhasil lagi, kalaupun kembali dia tidak akan berhasil untuk meyakinkan kamu. The Sun energy, kamu sudah terlihat bahagia di sini. Beberapa memang ada anak di antara kalian dan kamu sudah bisa menemukan jalanmu sendiri tanpa dia. Okay, you are the star shining from the heaven. Aquarius. So, tadinya kamu ngerasa kamu nggak sanggup, tapi ternyata kamu sanggup. Ya, semua orang punya imunitas gitu. Buktinya kamu dari lahir kamu sanggup untuk bertahan hidup sebelum sama dia. Kenapa setelah kamu sama dia? Banyak orang yang kalau putus cinta ngerasa langit runtuh. Padahal dia bisa survive dari dia bayi, keluar dari kandungan ibunya, sampai dewasa, hanya karena bertemu dengan seseorang, ada koneksi cinta, kemudian broken heart, lalu ngerasa nggak bisa hidup. Ya, itu seperti pemikiran yang dangkal. Oke? Clarify Aquarius Cross Watchers 1-15 Oktober. Clarify please. Clarify. Thank you my sweetheart darling angels. Thank you so much. Okay, jumping. Four of Pentacles, Four of Pentacles, Four of Swords. Oh, Devil. Okay. Stuck. Dia stuck. Terutama dengan Capricorn. Beberapa ada hutang. Okay, beberapa memang terkendali karena energi the devil. Bisa addiction, ya. Bisa ada manipulatif. Bisa tentang black magic. Oke? Bisa obsesi, bisa. Devil ini berlebihan untuk kendaliin, dominasi, menguasai, intimidasi, manipulatif, ya. Drain banget energinya. Sip. Tapi kamu berhasil abaikan. Bisa dia guna-guna kamu ya di sini. Karena masalah finansial. Bisa dia punya hutang dan dia ingin menguasai kamu. Oke. Dan bisa dia mengakhiri hubungan dengan silent treatment. Dia berharap ketika dia silent treatment, kamu kejar dia, kamu begging dia. Ternyata door, jackpot. Kamunya berhasil untuk merdeka. Freedom. Oke. Energi dari Queen of Wands di sini. Seven of Pentacles. Dia biarin kamu nunggu lama, banyak investasi. Dia tahu kamu cinta sama dia. Dia tahu kamu mau melakukan apapun buat dia. Jadi dia pede tuh silent treatment. Ternyata karena ini manipulatif ya, sengaja silent untuk kontrol kamu dari jauh. Bisa pakai guna-guna untuk kontrol kamu dari jauh. Ternyata semuanya luntur, lulu lantak. Ya. Oke. Energi dari Eight of Wands, shocking moment ini. Shocking moment. Kaget dia. Hah? Dia bisa sendiri tanpa gue ya? Padahal udah berbagai cara dilakukan. Cara halus, cara kasar, cara makhluk halus begitu untuk kontrol kamu. Tapi ternyata tidak berhasil. Hangman di sini dia mengorbankan hubungan kamu dan dia. Jaga jarak di sini. Atau long distance, tapi dia mengorbankan hubungan kamu dan dia. Untuk mencapai apa yang dia mau. Kontrol kamu. Materi di sini.
atau dia tidak merasa dihargai ketika dia punya penghasilan atau kehilangan pekerjaan. Sekarang dia punya kestabilan finansial di sini. But takdir berkata lain. Kamu punya takdir berhenti sama dia, selesai di sana. So memang tidak berjodoh. Ya. Capricorn energy. Beberapa beda usia ya. Beberapa beda usia. Tindakan dia yang sangat dia sesali di sini adalah menyia-nyiakan kamu. Ya, ingin sekali kembali. Dia kehilangan kamu. Page of Wands di sini. Tindakan dia yang dia sesali, bahkan ini sepertinya seumur hidup. High Priestess di sini. Kamu sudah berdiri sendiri dengan intuisimu. Tidak ada yang bisa kendalikan kamu atau kontrol kamu lagi. Kamu sudah punya pencerahan, terutama intuisi kamu sudah memulihkan dirimu. Dia bingung dengan situasi yang terjadi. Ternyata kamu berhasil untuk memenangkan diri kamu. Four of Wands di sini. Beberapa punya isu tentang rumah di sini. Atau mungkin kamu menemukan seseorang yang baru di sini. Atau mungkin kamu punya bisnis properti di sini. Kamu sangat sukses. The Wheel energy mengalir. Rezeki kamu ngalir ya. So energi dari Five of Swords di sini. Dia ingat terakhir kali ketika kalian berpisah ada pertengkaran hebat. Dan di sini dia bingung bagaimana memulai kembali dengan kamu. Page of Swords, dia seperti gengsi balikan sama kamu. Yang ternyata sudah berubah, kamu sudah ilfeel atau hilang rasa sama dia. Dan ini hubungan sudah berakhir. Dan dia ngerasa kamu akan menolak dia, jadi apapun yang dia lakukan. Kamu sudah menjadi sosok yang kuat, kembali percaya diri. Inner power kamu sudah lahir di sini. Dan sangat sulit untuk kembali terhubung dengan kamu. Jadi kena mental. Di sini ada energi Aquarius. Padahal dia merasa bahwa kamu akan bisa dia kendalikan, bisa dengan mudah terhubung karena dia tahu kamu sangat mencintai dia. But the universe seperti membangunkan macan tidur. Power yang sangat kuat dalam diri kamu. Oke. So kita lihat energi kamu yang sudah memenangkan diri kamu. Sudah happy di sini. Sementara dia kebingungan bagaimana. Sage of Pentacles, Dia kebingungan di sini. Ya, tapi namanya nggak jodoh ya, destiny di sini. Kamu sangat beruntung Aquarius. Yang dapetin kamu ini sangat beruntung. I don't know, like what you do being gold, what you touch being gold. Kamu sentuh apapun, semua bisa jadi cuan. Oke. Untung saya nggak di shoot ya. Kalau saya di shoot ini saya udah disco nih. Oke, energi dari Page of Swords, ada gengsi di sini yang membatasi dia. Kamu udah berubah soalnya. Clarify. Six of Wands, Aquarius single. Six of Wands, Aquarius single. Clarify, please. Clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. It's juggling, bingung. Seven of Swords. Devil energy. Capricorn energy. Ada fase di mana kamu merasa ragu dengan seseorang di sini yang datang, yang terlihat masih harus diuji ketulusannya. Seven of Swords, Five of Cups di sini. Oke, seperti tripartite. Ada orang baru datang di sini ya. Beberapa long distance. Kamu masih menikmati dirimu, masih belum memutuskan untuk bersama dengan siapapun. Mungkin yang datang yang baru ini Capricorn, Devil energy. Oke, ada masa lalu yang bisa keluarga yang selalu support kamu di sini. Beberapa punya bisnis, ya properti, kontrakan ataupun punya apartemen di sini. Kamu fokus banget sama bisnis kamu.
Ya memang harus begitu, harus terlihat lebih baik dari sebelumnya. Kalau orang yang ninggalin kita tuh biar lihat kita lebih baik dalam semua hal setelah tanpa dia. Berarti dia nggak punya kontribusi baik buat kita dong. Kenapa kita nggak berkembang? Kenapa kita berkembang setelah tanpa dia? Sih, memang harus begitu. Harus lebih baik dari mantan kamu, dari orang yang campakin kamu. Itu harus, wajib, kudu, mesti. Makanya kalau patah hati jangan kelamaan. Buktiin kalau kamu tuh berharga, layak untuk diperjuangkan. Buat dia nyesel. Terus memantaskan diri. Oke? Page of Swords, Cross Watchers, Aquarius, ini vice versa. Atau tidak resonate untuk semua, saya jangan dibully. Page of Swords, Cross Watchers, Aquarius, clarify please, clarify please. Clarify, thank you my sweetheart darling angels, thank you so much. Okay, the Lovers energy Gemini. Ya ini bisa vice versa, karena ini ada air sign ya. Libra, Gemini, Aquarius, utama dengan Gemini. King of Swords, Aquarius. Dia bingung bagaimana dia pengen banget komunikasi sama kamu. The Tower moment, the universe di sini. Tahu kan? Tahu nggak rasanya beda frekuensi? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Kalau yang tahu tolong tulis di kolom komentar. Nih kamu, misalnya contohnya nih. Ini rasa yang dia rasain ya, saya gambarkan rasa yang dia rasain. Terutama di pikiran King of Swords, itu kamu. Jadi gini, udah lama nggak koneksi, udah lama ya nggak koneksi lah, udah lama. Terus mau terhubung kembali. Kebanyakan dari kita kan kalau udah lama nggak ada koneksi, teman lama deh, nggak usah pacar, nggak usah mantan. Itu pasti kita berpikirnya, ini orang mau minjem duit atau mau LML atau mau apa nih, mau nawarin apa nih gitu. Pasti yang kita pikirin itu. Nah gimana, karena posisi dia ini mantan, dia yang ninggalin hubungan, dia yang silent treatment, berharap bisa ngontrol kamu. Udah lama gak ada komunikasi, tiba-tiba pengen terkoneksi lagi. Nah, itu pasti dia rasa tuh, kamu udah beda frekuensi. The Tower moment, situation 180% different. Like a roller coaster. Jadi bingung mulai dari mana gitu loh. Bangun komunikasinya tuh udah kikuk, udah risih, udah awkward. Udah ngerasa aneh gitu, gimana mulainya. Ten of Pentacles. Yang dia itu tahu gitu bahwa kamu tuh tempat terbaik untuk kembali. The Moon energy. Tapi di dalam diri dia udah ngerasa ini udah beda frekuensi. Seven of Pentacles, kelamaan gak ada komunikasi. Jadi tanpa harus ngomong atau ngelihat kamu udah berubah, dia tahu dengan energinya aja udah berasa beda gitu, vibes-nya. Ini tentang single. Kamu yang udah kembali kuat atau hanya dealing dengan Leo. Udah ada batasan. Apa yang bikin jarak? Waktu. Udah lama nggak ada kontak, lose kontak, terus tanpa ada apa-apa, angin hujan, terus tiba-tiba datang hahaha gitu, ya kan nggak bisa. Jadi dia ngerasa awkward aja. Ya sebenarnya dia mungkin ngerasa awkward, tapi menurut saya udah beda frekuensi, udah nggak satu frekuensi lagi. Kamu posisinya kamu udah ninggalin dia. Jadi kenapa dia merasa kehilangan kamu? Kenapa dia ngerasa kok ada jarak? Karena udah beda frekuensi. Energi itu nggak bisa bohong. Kalau ada orang yang dulu, ini contohnya bestie aja nih. Dulu kamu bestian misalnya sama bestie kamu nih dari SD, SMP, SMA, kuliah sama dia. Terus lama ya, sekitar 10 tahun Kak ketemu. Pasti ketemu lagi tuh awkward, bingung gitu, aneh aja sih. Ya nggak sih? Karena nggak ada membangun komunikasi, kecuali kalau walaupun nggak pernah ketemu tapi ada koneksivitas gitu.
Bingung kan mulai dari mana? Sudah punya aktivitas masing-masing gitu. Apalagi dia gitu yang sengaja silent treatment gitu. Ternyata dia tidak berhasil ngendalin kamu. Kenapa? The universe, the tower moment di sini. Merasa kayak ya bisa merubah ya apapun itu. Dan memang takdir udah selesai, waktunya udah selesai. Menurut saya sih nggak jodoh aja sih sebenarnya. Berbagai cara the universe sudah ngasih kamu signal bahwa kalian tidak berjodoh, tapi kamu terus berusaha sampai kamu kelelahan mental di sini. Ya dia terus-menerus menyakiti kamu. The universe sudah ngasih signal, kamu nggak mau denger karena kamu cinta sama dia. Ketika kamu sudah kelelahan mental, kehilangan dirimu, terpuruk di sana, dan akhirnya dia meninggalkan kamu. Disitulah kamu sadari emang gak jodoh. Karena kalau orang yang mencintai kamu, dia akan menguras energimu, ya seperti hubungan vampire atau kanibal di sini. Clarify Aquarius single 1 sampai 15 Oktober 2024. Clarify please, clarify. Clarify please, clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Loyalty, setia di sini. Dia tahu kamu setia. Tapi ya, kalau udah berakhir ya mau setia. Emang lu pikir gue bego? Ya, Aquarius ya, saya yang speak up deh. Ya udah putus, mana bisa setia gitu. Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. High Priestess of Earth menerima kenyataan realitas hidup. Udah putus. Ini sudah berdamai. Oke, sudah berdamai, sudah tidak bersama lagi, sudah berdamai dengan situasi. Aquarius 1 sampai 15 Oktober 2024. Clarify, please clarify. Clarify, please clarify. Thank you my darling angels. Thank you, thank you. Thank you. A loyal guardian, a magical protector is there for you. Ini dia. The universe sudah gunakan segala cara. Kamu keraskan hatimu, kamu tutup telingamu, kamu butakan mata batinmu. Hanya karena cinta sama dia. Sebenarnya perlindungan itu udah berkali-kali dari awal kalian bersama. Itu udah dikasih tanda gitu. Cuma kamu cinta sama dia. Makanya kalau banyak masalah, sering ribut, itu tanda tanya loh. Bisa jadi keputusan kita tuh salah gitu. Ternyata bukan jodoh kita, bukan terbaik buat kita. Jadi kita berantem mulu sampai kita tersakiti begitu dalam dan kita yang melepaskan genggaman kita. Kan Sang Pencipta udah ngirim tanda nih. Ini the protector. Udah berusaha lindungin kamu, tapi karena kamu cinta sama dia. Memang kalau orang lagi cinta tuh agak susah ya diomongin. But in Valkyrie you can achieve great things. See? You can achieve great things. Apapun itu yang terbaik, kamu bisa meraih semua hal terbaik dalam hidup kamu. Oke, jadi kalau yang datang buat mental terkuras, perasaan, pikiran, tanya lagi, dia ini siapa? Bagian dari frekuensi kamu, bagian memberi pesan atau apa gitu. Oke? Clarify Aquarius single 1 sampai 15 Oktober 2024. Clarify please, clarify please. Thank you my sweetheart darling angels. Thank you, thank you, thank you. Embrace your emotion, peluklah apa yang kamu rasain. Okay, allow your feeling to surface and be acceptance. Ini dia. Apa yang kamu rasain? Ya,
Izinkan semua yang sudah terjadi sebagai bentuk kamu bisa lebih kuat untuk bertahan hidup di masa depan sebagai pelajaran kehidupan untuk membekali kamu di sisi yang lebih lagi dengan challenge-nya. Izinkan semua sudah terjadi. Dan ini memang sudah berhasil ya. Beberapa Aquarius sudah keluar dari situasi down ya, sudah lahir kembali. I love you. Ada cinta baru sepertinya. There are powerful words. I love you. Okay? Kamu mencintai dia tapi ya ada cinta baru. Mungkin kamu akan dengar ada orang yang bilang I love you sama kamu, atau kamu pengen ngomong I love you sama dia. Tapi saya tidak melihat kamu dengan mudah untuk mencintai orang lain karena belajar dari masa lalu. Mungkin saya melihat ada orang baru yang akan bilang I love you sama kamu. Okay, so mungkin inilah waktu jodoh kamu datang sehingga kamu harus berpisah dengan dia yang bukan bagian dari kamu. Vice versa. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.